Ya, kasus dugaan gratifikasi atau pungli yang terjadi di SD Negeri 1 Ciberem memasuki babak baru setelah Wali Kota Bogor mencopot jabatan kepala sekolah tersebut. Kini giliran sang kepala sekolah yang melaporkan balik atas nama pencemaran nama baik. Kita bahas hal ini langsung bersama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya dan juga bergabung bersama kami ada Dwi Arsiwendo, kuasa hukum pelapor mantan kepala sekolah SDN 1 Ciberem. Kang Bima, Mas Dwi, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, selamat malam Pak Wali. Saya ke Pak Wali terlebih dahulu. Pak Wali sudah mendengar informasi bahwa SK yang sebelumnya disahkan Pak Wali ini akan digugat oleh pihak kepala sekolah atau mantan kepala sekolah ini imbas dari kasus pemecatan? Saya sudah menerima surat itu kira-kira 2 hari yang lalu, Mbak Puspa. Oke, katanya sampai saat ini belum ada jawaban. Mungkin bisa diberikan informasinya mengingat ada kuasa hukum langsung di sini. Berdasarkan aturan memang ada waktu 15 hari bagi Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan keberatan. Keberatan itu tentu menjadi dasar bagi Wali Kota untuk mengkaji kembali, untuk memastikan apakah langkah-langkah itu sesuai dengan aturan. Saya sudah melakukan pembahasan, pengkajian bersama dengan Inspektorat dan juga bagian hukum dan teman-teman Disdik. Hasilnya adalah bahwa semua langkah yang kita lakukan insya Allah sudah sesuai dengan aturan, maka kemudian saya sudah menandatangani penguatan dari keputusan yang kami ambil tersebut, yaitu pemberhentian Ibu Kepala Sekolah sekaligus juga pemberian sanksi bagi yang bersangkutan. Baik. Saya ke Mas Dwi, kuasa hukum. Mas Dwi, dari sisi Ibu Novi, Anda sebagai kuasa hukum bagaimana melihat akhirnya klien Anda, pelapor ini mengajukan gugatan terhadap SK pemberhentian ini? Ya, kalau menurut saya, karena hal itu hak hukum dari klien saya. Dan dalam hal ini saya menilai bahwa surat keputusan itu adalah rujukan dari berita acara pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor. Akan tetapi, Inspektorat Kota Bogor ini bagi saya itu sembrono dalam melakukan pemeriksaan. Karena dalam hal ini pihak orang tua siswanya tidak dilakukan pemeriksaan. Dan itu kami ada buktinya, kami juga telah melakukan kajian hukum bahwa menurut kami SK Wali Kota itu kami nilai cacat hukum. Oke. Ada kecacatan hukum diduga dianggap sembrono begitu ya dari pihak Ibu Novi atau pelapor. Kang Bima, Pak Wali, saya kembali lagi, ada kecacatan hukum katanya sembrono dan juga ketika memecat ini diketahui publik begitu berdasarkan bahwa ada bukti bahwa kepala sekolah ini melakukan pungli pada saat PPDB. Pak Wali melihat ini seperti apa? Apakah betul ini secara terburu-buru, secara sembrono atau sudah melihat dari bukti-bukti yang ada? Ini kan awalnya dari kisruhnya proses PPDB tahun ini yang membuat kami membuka saluran khusus aduan pungli. Masuklah kemudian dari beberapa sekolah SD dan SMP, termasuk salah satunya adalah SD Ciberem ini. Saya perintahkan kepada Inspektorat untuk mengkaji semua. Dan setelah dilakukan pengkajian, tidak semua layak untuk ditindaklanjuti karena informasi yang minim dan lain-lain. Tetapi SD Ciberem ini waktu itu memiliki beberapa landasan yang kuat sehingga akhirnya diproses, ini dilakukan proses BAP kepada sekolah begitu, dan Inspektorat tentu melakukan ini semua sesuai dengan tahapan aturan yang berlaku. Dan di situ kemudian didapat ya beberapa data-data, termasuk salah satunya, yang lainnya tentu itu masuk dari materi pemeriksaan, pengakuan dari yang bersangkutan, Ibu Kepala Sekolah, bahwa memang ada yang diterima dalam proses di luar PPDB itu. Dan itu yang dijadikan landasan oleh Inspektorat untuk melakukan tahapan berikutnya, pemberian sanksi dan merekomendasikan kepada Wali Kota untuk melakukan langkah-langkah administratif terhadap Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya kira semuanya sudah sesuai, namun demikian tentu kami menghormati apa yang dilakukan oleh penasihat hukum untuk memastikan bahwa ada hak-hak Ibu Kepala Sekolah yang juga dipenuhi,
Dan tentu kita hormati proses itu, ya saya layani, saya ikuti, karena bagaimanapun semua harus bisa belajar dari kasus ini. Baik, kita berkaca pada kasus sebelumnya ketika ada pelaporan dari Guru Reza, kalau tidak salah saat itu melakukan pelaporan bahwa ada pungli, dugaan pungli di SDN 1 Ciberem. Saya ke kuasa hukum. Mas Dwi, kalau kita berkaca dengan kasus itu, apakah Ibu Novi memberikan informasi sebelumnya mengapa Kapsek ini harus merasa memecat sepihak terhadap Guru Reza? Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Guru Reza ini? Apakah tidak mempertimbangkan satu hal yang lainnya atau sebagainya? Ya, jadi mengenai pemecatan itu, kenapa Bu Novi melakukan langkah tersebut? Karena Reza ini melaporkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Bu Novi selaku klien saya di sini. Bu Novi itu pertama tidak pernah melakukan sebuah pungli ataupun gratifikasi. Hal yang dituduhkan, yang selama ini diviralkan segala macam itu tidak benar. Karena apa? Saya juga punya testimoni, bahkan saya sudah pernah bertemu dengan orang tua siswa yang katanya dikabarkan mereka melakukan pelaporan juga, tapi itu ternyata tidak pernah ada. Bahwa orang tua siswa itu tidak pernah diminta sejumlah uang, dan orang tua siswa tidak pernah bertemu Bu Novi, tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Bu Novi. Makanya dalam hal ini, kenapa kami melaporkan Saudara Reza kepada pihak kepolisian bahwa Saudara Reza ini telah melakukan suatu tuduhan yang tidak mendasar, pencemaran nama baik, berita bohong, dan sebagainya. Makanya itulah jalan yang kami tempuh. Ya, kami pun di sini memasrahkan kepada pihak yang berwajib. Apakah memang itu patut diduga ada tindakan seperti itu pidananya atau tidak, kami sangat menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Gitu. Dan dalam hal ini kami melakukan memang hanya baru pengaduan, belum pelaporan sifat. Oke, artinya ada sedikit perbedaan testimoni tadi dikatakan bahwa sebelumnya bertemu dengan Wali Kota Bogor mengiyakan bahwa ada dugaan pungli di situ di luar yang seharusnya, tapi ke kuasa hukum ternyata tidak melakukan itu. Jadi klien Anda ini menganggap pencopotan ini berdasarkan hal yang tidak komprehensif, Mas Dwi. Betul. Iya, betul. Baik, apa pembicaraan dengan Pak Wali juga disampaikankah sebagai kronologi? Ya, kami sampaikan juga waktu itu. Makanya klien saya menyampaikan memang di depan Pak Wali sudah mengakui kesalahannya karena diakui oleh klien saya karena saat itu dia melakukan penambahan. Melakukan penambahan ada 5 orang tua siswa. Tapi dari 5 orang tua siswa itu, klien saya tidak pernah menerima sejumlah uang, tidak pernah diberikan sejumlah uang. Dan awalnya itu sudah ditolak. Oke. Tapi klien saya itu karena merasa anak ini iba supaya dia mau tetap sekolah, maka klien saya berusaha. Karena dalam hal ini juga boleh kalau misalkan kita buka semua, sekolah lain pun banyak. Oke, berarti bukan pungli karena kita tahu ada masalah-masalah lain dalam PPDB, tidak hanya soal pungli tapi juga penambahan kursi termasuk juga dengan penggunaan kekuasaan ya. Begitu. Pak Wali, kemudian melihat ini tanggal 26 ya, kalau tidak salah harus dijawab oleh Pak Wali surat keberatan ini. Mungkin akan diterima atau ditolak? Saya luruskan dulu ya. Kami menerima informasi tentang persoalan Ciberem ini dari jalur aduan, bukan secara individu pribadi Pak Reza atau siapapun. Bahkan identitasnya pun kan dirahasiakan. Jadi tidak benar saya kira bahwa Pak Reza yang melaporkan, aduan itu masuk ke jalur khusus kami. Ketika Pak Reza diperiksa, itu pun dalam kapasitas beliau sebagai panitia atau sekretaris dari PPDB di SD Ciberem begitu. Jadi kalau ada keberatan atau kalau ada ketidakpuasan dari Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pelaporan dari Pak Reza, saya kira ini yang perlu diluruskan. Dan yang paling penting adalah apapun itu, setiap orang yang melapor itu harus kita lindungi, harus kita jamin bahwa informasi itu akan diproses.
Kalau misalnya setiap yang melapor kemudian dilaporkan kembali, maka tidak akan ada yang bisa dievaluasi gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, salah satu alasan dari Ibu Kepala Sekolah ketika memberhentikan Pak Reza juga saya kira tidak tepat karena dianggap Pak Reza tidak loyal. Ya, kami tidak menemukan catatan ketidakloyalan Pak Reza, bahkan kami menyaksikan sendiri bagaimana Pak Reza memiliki kinerja yang baik dan sangat dicintai oleh murid-muridnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya sudah menandatangani penguatan surat keputusan. Jadi tidak ada yang berubah dari keputusan wali kota untuk pemberhentian dan pemberian sanksi kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, berarti karena aduan ya Kang, bukan karena viral di lini masa begitu ya? Enggak ada. Ini karena aduan kita proses, ya bahkan ketika di sekolah itu rame, ada demo dari anak-anak dan orang tua murid, sebetulnya sehari sebelumnya surat pemberhentian Ibu Kepala Sekolah itu ya sudah ditandatangani, sudah ada, sudah keluar begitu. Jadi hari itu saya mengunjungi sekolah untuk menyampaikan keputusan itu. Tetapi kaget kemudian ketika ternyata ditemukan perkembangan bahwa Ibu Kepala Sekolah justru memberhentikan Pak Reza. Baik, ini yang perlu publik ketahui, ternyata surat pencopotan kepala sekolah sudah keluar terlebih dahulu sebelum video yang beredar viral di lini masa begitu ya. Mas Dwi, bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ini setelah melaporkan ada 2 nama guru atas pencemaran nama baik dan nantinya juga menunggu jawaban dari keberatan SK pencopotan kepala sekolah, selanjutnya seperti apa Mas Dwi? Ya kita intinya masih menunggu jawaban dari pihak pemerintah Kota Bogor. Dan dalam hal ini juga perlu saya sampaikan tadi, apa yang Pak Wali sampaikan mungkin itu saat ini sedang dipegang oleh masyarakat banyak. Tapi perlu saya sedikit sampaikan bahwa dalam hal ini kami tetap pada dasarnya kajian saya bahwa Saudara Reza itu ada sebagai pelapor. Karena kita ada buktinya gitu. Dari berita acara pemeriksaan inspektorat itu informasi pengadu itu dari Saudara Reza begitu. Ya, makanya saya bilang dalam hal ini kenapa kita berani mengambil langkah hukum, begitu juga kepada tingkat PT UN nanti terhadap surat keputusan wali kota. Ya di sini kita semua sudah cukup buktinya, dasar-dasar hukumnya pun sudah kami pelajari. Makanya kalaupun misalkan memang nanti kita melakukan gugatan, Pak Wali pun misalkan mau menjalaninya, ya nggak jadi masalah. Itu nanti kita pembuktian saja secara aturan hukumnya. Baik, kita lihat nanti seperti apa kelanjutannya titik terang dari kasus ini. Tapi terakhir saya mau ke Pak Wali. Pak Wali, kita tahu pungli ini jadi masalah PPDB setiap tahunnya. Bagaimana kemudian sikap tegas dari pemerintah kota atas pungli yang terjadi di instansi pendidikan di Kota Bogor? Sistem harus diperbaiki, Mbak Puspa. Saya akan menerbitkan perwali yang sudah disempurnakan, yang isinya menertibkan proses pemindahan KK di Dukcapil, kemudian juga menyempurnakan kembali semua jalur. Ada jalur afirmasi untuk warga yang tidak mampu, ada jalur prestasi, ada jalur tes akademik. Semuanya satu-satu akan kita evaluasi sehingga tidak ada celah atau minim sekali celah untuk disalahgunakan, untuk dimanipulasi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ini kan fenomena gunung es betulnya. Saya yakin yang terjadi itu banyak dan tidak hanya di Kota Bogor. Nah karena itu, walaupun kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk memperbaiki sistem, tetapi tetap akan ada peluang-peluang yang kemudian bisa dimanipulasi atau tetap dilanggar. Karena itu yang penting adalah membuat semua berani untuk melaporkan kalau ada hal-hal yang dianggap bertentangan itu. Dan saat ini kami juga menyusun satu rumusan untuk memberikan kepastian mana yang masuk pungli, mana yang tidak. Ini penting karena kami paham bahwa ada kebutuhan-kebutuhan. Ya kalau disepakati, kalau tidak diwajibkan, kalau bersifat sukarela, kalau betul-betul dibutuhkan, ekstrakurikuler atau lomba, ya silahkan begitu. Tapi semuanya ada aturannya. Tetapi kalau memberatkan,
kalau kemudian memaksa, ini kan nggak boleh. Semua ada aturannya. Nah, ini harus clear, yang harus jelas, yang akan kami sosialisasikan. Dan kalaupun di lapangan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan atau ada kecurigaan, silakan disampaikan dari jalur aduan. Dan akan kita jamin yang lapor ini kita lindungi gitu. Supaya terjadi proses checks and balance, terjadi proses evaluasi bagi semua, dan ini harus jadi pembelajaran untuk semua. Baik, semua ada jalur resminya termasuk dengan aduan atau keluhan. Kita harapkan juga upaya hukum yang diambil oleh kepala sekolah bisa menemukan titik terang, menemukan keadilan. Kalau silakan Mas Dwi. Ya izin, saya menambahkan dalam hal ini sedikitnya ingin menceritakan bahwa Bu Novi ini sebetulnya sebelum kejadian ini, Bu Novi pernah menegur seorang guru yang melakukan pungutan sebesar 150.000 per anak. Itu anak kelas 6 yang mau masuk ke SMP. Nah, ketika ditegur, guru itu marah. Kemudian Bu Novi juga pernah menegur semua guru-guru yang memegang tabungan kelas. Tabungan kelas itu banyak dipakai oleh guru-guru. Nah, semua akhirnya guru-guru tiba-tiba marah kepada Bu Novi hingga akhirnya seakan mengkudeta dan membenci. Dan hal itu pun sudah kami laporkan kepada Dinas Pendidikan, akan tetapi sampai saat ini belum ada tanggapannya. Dan saya rasa dalam hal ini kepada Pak Wali, maksudnya dalam hal ini saya langsung melaporkan saja. Langsung didengar oleh Pak Wali, kita harapkan itu juga bisa menjadi pertimbangan bagaimana ketegasan. Informasi itu, Pak Puspa, informasi itu sudah kami terima juga, sudah kami lakukan langkah-langkah, kami berterima kasih, dan tidak boleh ada lagi pungutan dalam bentuk apapun, iuran dalam bentuk apapun, apalagi disimpan secara pribadi dan tidak resmi. Semua harus masuk melalui tabungan-tabungan resmi, kesepakatan resmi, supaya semua sesuai dengan aturan. Jadi kalaupun itu dilakukan oleh guru-guru, pasti akan kami tindak juga. Begitu. Ya Baik. Pak Wali. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita kalau berbicara soal pendidikan memang berbicara soal tanggung jawab moral. Kita harapkan ada tanggung jawab moral dari seluruh pendidik, termasuk di institusi pendidikan di Kota Bogor, Jawa Barat. Pak Wali, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesian Newsroom. Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan juga ada Dwi Arsiwendo, kuasa hukum dari pelapor atau mantan kepala sekolah SDN 1 Ciberem. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam.